dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi yang diampu oleh Dr. Andrew Bedland. Dari tema problematika atau permasalahan hukum dalam pembangunan ekonomi, kami mengambil subtema asas Cabotage yang sangat mendukung perekonomian Indonesia khususnya di daerah perairan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Ibu Hasna Juliet, Bapak Ahmad Sofyan, Bapak Patar Tampu Bolon, Bapak Fajar SM Harahap, dan saya sendiri Yani Aryasih Rahaja. Berikut kami sampaikan hasil penulisan kami. Pendahuluan, secara geografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan, merujuk kepada Konvensi Hukum Laut 1982, di mana mengakui adanya konsep archipelago state atau negara kepulauan. Adanya konvensi tersebut memuat ketentuan bahwa negara kepulauan memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairan yang masuk ke dalam bagian perairan kepulauan. Implikasi dari kedaulatan tersebut, negara memiliki yurisdiksi baik atas lalu lintas dalam wilayah perairan tersebut maupun atas transportasi laut apa saja yang boleh dan yang tidak boleh melakukan pelayaran di wilayah perairannya tersebut. Transportasi laut merupakan hal yang penting untuk perkembangan kegiatan ekonomi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Poin kedua, bentuk dari yurisdiksi Indonesia dalam transportasi lautnya yaitu dengan adanya penerapan asas kabotage yang bermakna bahwa hanya kapal bendera Indonesia sajalah yang dapat melakukan pelayaran antar pulau ataupun antar pelabuhan dalam wilayah negara Indonesia tersebut. Pelaksanaan asas ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara dan mendukung perwujudan wawasan Nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam mengembangkan diri. Rumusan masalah. Bagaimanakah penerapan asas sabotage di perairan Indonesia dalam menjamin kesempatan berusaha bagi perusahaan pelayaran Indonesia? Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif, baik berupa perundang-undangan, konvensi internasional, ataupun perjanjian internasional. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982, Undang-Undang Pelayaran nomor 21 tahun 1992, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2005, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 92 tahun 2018. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum internasional, hukum laut, dan hukum maritim. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada pembahasan. Jadi menurut Maritime Encyclopedia, asas Cabotage merupakan pemberian hak istimewa atau privilege kepada kapal-kapal niaga berbendera negara yang bersangkutan untuk melakukan angkutan barang dan orang dari atau ke pelabuhan-pelabuhan negara yang bersangkutan. Bahwa kapal yang bersangkutan harus dimiliki dan dioperasikan oleh warga negara atau badan usaha yang dibentuk berdasarkan hukum negara tersebut, dan kapal yang bersangkutan harus berbendera negara tersebut. Sementara pengertian Cabotage menurut Mokhtar Kusumaatmadja yaitu asas yang diakui dalam hukum dan praktek pelayaran seluruh dunia, serta merupakan penjelmaan kedaulatan suatu negara untuk mengurus dirinya sendiri. Dalam hal ini pangkal dalam negeri sehingga tidak dapat begitu saja dianggap sebagai proteksi perlindungan atau perlakuan istimewa yang kurang wajar bagi perusahaan domestik, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Pengaturan mengenai asas Cabotage semuanya terdapat dalam Undang-Undang Pelayaran nomor 21 tahun 92 yang mengatur bahwa hanya kapal berbendera Indonesia yang boleh melakukan pelayaran dalam negeri. Undang-undang ini masih belum memberikan sanksi yang tegas, sehingga pada saat itu masih banyak
kapal-kapal asing yang beroperasi di Indonesia dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu ya. Upaya untuk mengatasi hasil tersebut dengan keluarnya Impres nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Setelah keluar Impres ini ditindaklanjuti dengan digantinya undang-undang yang lama menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang pelayaran ini baru ini menerapkan ASKABOTES secara lebih tegas dan ketat serta disertai sanksi bagi pelanggarnya. Pemberlakuan ASKABOTES dipertegas dengan ketentuan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini berbeda dengan undang-undang terdahulu yang hanya mengatur mengenai penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Ketentuan baru ini menutup kemungkinan bagi kapal-kapal bendera asing untuk melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri, sehingga dengan demikian kapal asing dilarang mengangkut penumpang atau barang antar pulau, antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penerapan asas KABOTES yaitu mencegah dan mengurangi ketergantungan akan kapal-kapal asing, memperlancar arus barang dan jasa dan manusia ke seluruh wilayah Indonesia, memberikan kesempatan untuk perusahaan pelayaran Indonesia dalam mengembangkan diri, memberikan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Dengan penerapan ASKABOTES ini meningkatkan jumlah kapal berbendera Indonesia. Hal ini disebabkan perusahaan pelayaran Indonesia yang minta izin untuk beroperasi harus memenuhi beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan memilih kapal sendiri yang berbendera Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kapal bendera Indonesia, kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia semakin berkurang. Hampir semua kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia berbendera Indonesia, kecuali untuk kapal yang digunakan untuk kegiatan lepas pantai atau kapal-kapal dengan fungsi khusus yang sampai saat ini belum ada kapal berbendera Indonesia yang bisa melakukan servisnya. Adapun faktor penghambat penerapan asas KABOTES diantaranya yaitu belum tersedianya kapal berbendera nasional untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai. 2. Perusahaan pelayaran dalam negeri belum mampu menyediakan kapal-kapal jenis tertentu untuk menunjang kegiatan eksplorasi atau eksploitasi lepas pantai. 3. Biaya investasi pengadaan kapal yang sangat besar. 4. Belum adanya kontrak kerja jangka panjang antara pemilik kapal dengan pengguna kapal. Dan yang 5 adalah rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dampak dari keberhasilan asas KABOTES diantaranya untuk pemerintah, yaitu menguatkan kedaulatan negara, kemudian terserapnya pekerja pelayaran domestik, dan terciptanya keamanan nasional. Untuk perusahaan pelayaran, berarti bertambahnya pangsa pasar pengangkutan domestik yang diangkut oleh kapal nasional, serta naiknya pertumbuhan perekonomian nasional dan pertumbuhan muatan domestik. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, penerapan asas KABOTES ini berkembang dari waktu ke waktu. Penerapan asas KABOTES ini diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah armada kapal berbendera kapal Indonesia dan memajukan industri pelayaran nasional. Terima kasih, demikian telah kami sampaikan presentasi kami. Kami buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tulisan kami. Terima kasih.